Okay, good morning, student. I hope you are fine and don't forget to stay safe and keep healthy at home. Don't forget to wash your hand before and after you start or finish some activity today. Okay, today we will learn about how should I present my report. Nah, langsung saja. Nah, presenting report. Oh ya, jangan lupa untuk buka buku paket halaman 34 sampai 37. Okay, presenting report. There are any three parts of how to present the reports. There are number 1, signposting. Number 2, presentation. Number 3, dealing with problems. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Nah, signposting. When you present your presentation, you should use keywords used to signpost different stage in the presentation. It means you can use keywords of introduction, body, and conclusion. Nah, dalam signposting ini merupakan beberapa kalimat atau beberapa kata yang dapat digunakan dalam introduction, body, dan conclusion. Nah, contohnya seperti di halaman 34 di bagian introduction ada let's begin by first of all I'll starting with, lalu ada contoh jika ini memberikan contoh atau ilustrasi, yaitu memakai for example as an illustration. A good example of this is to give you an example to illustrate this point. Lalu juga ada ordering, firstly, secondly, thirdly, lastly, first of all, then next, dan masih banyak yang bisa digunakan. Di dalam buku ini merupakan bagian kecil kalimat yang dapat digunakan dalam melakukan presentasi. Kalian bisa mengeksplor lagi, mungkin mencari referensi dari internet, karena di internet sekarang sudah banyak yang memberi contoh-contoh tentang apapun di sana, jadi kalian bisa mengakses. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu presentation. A presentation divided into 3 sections. There are introduction, body, and conclusion. Nah, di presentation ini, di introduction, di bagian introduction, kita pindah dulu. Nah, the following table shows the expression and it's to introduce the topic. Nah, biasanya di bagian ini itu baru memperkenalkan topik, masih gambaran umum, belum secara rinci. Nah, dan ada contoh kalimat yang biasanya digunakan, yaitu good morning. Today we will tell you about our presentation that titled Planets. Contoh yang ada di PPT ini merupakan contoh dari presentasi kelompok. Nah, jika presentasinya individu atau hanya satu orang, itu bisa menggunakan
I'd like to start by telling you a sad story. Atau I'm very happy to see so many of you here today. Dan masih banyak lagi. Karena saya seringnya memakai yang kelompok karena sering dipakai. Jadi saya menulisnya di PPT ini yang kelompok. Yang di buku itu hampir semua adalah contoh kalimat introduction individual. Jadi yang di sini saya menulisnya yang kelompok. Oke, lalu kita lanjut ke body. Nah, di body ada if introduction was well prepared and delivered, the body will be contoured. The presenter should be relaxed and confident. The body should be well structured, divided up logically, with plenty of carefully spaced visual. Nah, dalam body atau isi ini merupakan inti dari presentasi, entah itu presentasi mandiri atau kelompok. Nah, biasanya saat menyampaikan body ini, itu penyampaiannya secara rinci atau secara spesifik dan tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Dan memberikan waktu untuk para audiens mencerna apa yang kalian katakan atau yang kalian sampaikan. Dan gunakanlah suara yang jelas. Jadi tidak hanya audiens di bagian depan saja atau di bagian depan Anda saja yang bisa mendengar dengan jelas, namun suara yang jelas itu bisa terdengar hingga belakang, lalu pojok kanan kiri. Biasanya harus terdengar semua supaya audiens ini paham apa yang kalian sampaikan. Nah, contohnya seperti ini. Planets travel in orbits around stars. All of the planets of the solar system revolve in elliptical orbits. In the words, their orbits are like large, flat cycles. The time that it takes a planet to make one revolution around the sun is called a year. Nah, itu salah satu contoh bagian body yang saya jadikan contoh di PPT ini, yang menurut saya itu sudah termasuk lebih detail, lebih spesifik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian conclusion. Nah, di bagian ini, usually this section used to summary your presentation before you open Q&A section. Nah, di bagian ini biasanya presenter atau kelompok yang sedang presentasi itu memberikan suatu rangkuman tentang apa yang mereka sampaikan saat presentasi. Misalnya, di sini di buku dicontohkan di halaman 36, dicontohkan, so let me summarize what I've said. Lalu ada, finally, may I remind you of some of the main points we've considered. Nah, setelah membuat summary, jangan lupa berikan juga apresiasi kepada audiens dengan cara many thanks for your attention. Itu merupakan contoh kalimat memberikan apresiasi kepada audiens yang telah mendengarkan dengan baik selama kalian melakukan presentasi.
Nah, setelah kalian melakukan summary, lalu memberikan apresiasi pada audiens, barulah kalian dapat membuka sesi tanya jawab Q&A section. Contoh kalimatnya pun di sini juga sudah tertulis. Can I answer any question? Do you have any question? Are there any final question? Itu merupakan contoh menawarkan pertanyaan saat sesi Q&A. Nah, lalu yang ketiga ini ada dealing with problems. There are many common problems when you are delivering the presentation. A cue card will be very important. What can you say in this situation? Nah, biasanya saat kalian melakukan presentasi, pasti ada saja kendala saat kalian menyampaikan apa yang kalian presentasikan. Misalnya kalian di sini ada you might forget where you are. Kalian lupa jika kalian itu sebagai presenter. Nah, jadi kalian hanya membaca saja. Kalian hanya fokus di bacaan. Jadi kalian tidak secara langsung melakukan komunikasi terhadap audiens. Lalu ada you might forget the important words. Dan ini mungkin menurut saya yang sering terjadi, biasanya itu sering terjadi lupa kalimat. Apa yang akan saya sampaikan? Aduh, lupa, saya mau menyampaikan apa ya? Seperti itu. Biasanya langsung mencari dengan mengganti kalimat, namun maksud kalimat tersebut sama. Beda kalimat, namun maknanya sama. Seperti itu contohnya. Nah, lalu jika berada di situasi saat ini, misal kalian lupa sesuatu atau kalian nervous, di situ sudah Bapak tuliskan, if you has any nervous tics such as saying or trying to reduce them as much as you can. Jadi kalian bisa mengatakan tapi jangan terlalu lama. Jangan membuat audiens menunggu terlalu lama. Nanti bisa jadi audiens tersebut bosan. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini. Ini merupakan bagaimana melakukan presentasi dengan baik. Semoga kalian bisa mempraktekkan setelah melihat video ini, entah itu praktek mandiri atau kelompok. Oke, seperti itu. I think enough for today. So, see you next week.